Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Beberapa pekan yang lalu seorang sahabat dapat mempertanyakan kepada saya kenapa belakangan ini jarang sekali saya mengadakan acara yang biasanya dulu hampir 1 bulan sekali itu biasanya saya lakukan bersama teman-teman, yakni belajar membaca kitab Bhagavad Gita. Jadi mereka mungkin merasa rindu, kangen dengan acara tersebut karena di sana biasanya kita belajar bersama-sama, saling menambahi kekurangan yang ada, saling memberi kajian dan tafsiran sehingga apa yang dimaksudkan dalam Bhagavad Gita itu menjadi unity. Sehingga beberapa orang yang mengikuti kegiatan tersebut biasanya ya saya kasih keluasan untuk ikut juga mengkaji, menafsirkan menurut apa yang mereka pahami tentang sloka-sloka dalam Bhagavad Gita tersebut, sehingga dari berbagai sisi dan sudut pandang mereka tersebut kita bisa menyarikannya menjadi satu kesimpulan yang kira-kira kita memperoleh persamaan di antara beberapa perbedaan yang ada. Jadi tidak monoton fokus pada satu tafsir tertentu saja. Jadi setelah lama saya tidak mengadakan acara tersebut, mungkin karena dipanggil oleh kerinduan jiwa untuk kembali membaca kitab-kitab suci sendiri, kitab suci agama Hindu itu khususnya Bhagavad Gita. Akhirnya terbersit pertanyaan tersebut dan saya juga memaklumi. Jadi dalam kesempatan ini saya coba untuk mengulang kembali apa yang sudah pernah saya buat bersama keluarga 2 tahun yang lalu, cara membaca Bhagavad Gita. Ini sebagai awal saja, nanti kita coba bahas supaya tidak nantinya kitab Bhagavad Gita ini dihubung-hubungkan dengan polemik sampradaya yang ada selama ini. Jadi kita mesti secara lebih dewasa bisa melihat kenyataan bahwasanya kitab suci Bhagavad Gita dan juga Krishna itu walaupun memang identik dengan sampradaya Hari Krishna, tetapi itu bukan menjadi milik Hari Krishna. Maksudnya Bhagavad Gita itu bukan milik perguruan perkumpulan Hari Krishna saja, dan Krishna juga bukan menjadi tokoh dewa pujaan orang-orang yang mengikuti sampradaya kesadaran Krishna. Jadi itu mohon dipisahkan sehingga kita bisa lebih leluasa, lebih legowo dalam mempelajari kitab suci agama sendiri. Jadi sebagai permulaan mari kita coba flashback ke belakang untuk melihat beberapa cara pelantunan canda dalam membaca Bhagavad Gita sehingga nanti kita tidak merasa bahwa cara yang kita pergunakan itu adalah cara yang terbenar dan terbaik. Ada banyak sekali versi dalam membaca kitab suci Bhagavad Gita ini, dan kita boleh memilih salah satunya yang menyenangkan dan bisa kita lakukan untuk mempelajari kitab suci Bhagavad Gita. Mari kita flashback ke belakang dulu sebelum nanti kita coba membahas satu persatu dari bab ke bab dalam Bhagavad Gita ini. Om Swastiastu. Baik, pada hari ini kami sekeluarga dari Wiranghari Family akan mencoba untuk memberikan bahasan tentang beberapa canda atau pilihan untuk melantunkan Bhagavad Gita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di masyarakat ada banyak sekali versi orang untuk melantunkan Bhagavad Gita. Nah, dalam beberapa versi saya dapat tonton 3 versi film Mahabharata. Di sana juga ada beberapa versi dari film Mahabharata tersebut yang candanya juga berbeda-beda sekali ya. Ya, bagaimana Sri Krishna mengucapkan Bhagavad Gita ini dalam bentuk nyanyian kepada Arjuna. Nah, dalam satu kelompok yang namanya pembelajaran yang sama, bahkan canda itu juga berbeda-beda. Nah, untuk biar tidak terjadi kebingungan, maka pada video kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa pilihan. Pilihan itu ya terserah Anda mau memakai yang mana, nyamannya di mana kan. Oke, kita mulai dari pilihan pertama. Pilihan pertama saya angkat dari sloka yang paling umum dipakai dalam beberapa versi Mahabharata, yakni mengangkat Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 dan sloka 8. Versi pertamanya begini. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham.
Paritranaya sadunam Vinasaya caduskritam Dharma samstapanartaya Sambawami yuge yuge. Itu versi pertama. Artinya kita sudah tahu semua ya. Bab 4 sloka 7 itu dinyatakan bahwa wahai Arjuna, kapanpun dan dimanapun Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan adharma merajalela, pada saat itu aku sendiri akan turun menjelma. Kemudian di bab 4 sloka 8 dinyatakan demi untuk melindungi orang sadhu, melindungi orang-orang yang baik, bhaktamyo bhakta raksaka, dan untuk membinasakan orang-orang jahat serta menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma, maka aku dan Tuhan akan menjelma dari zaman ke zaman. Itu versi pertama ya. Versi keduanya kira-kira seperti ini. Oke, istri saya akan melantunkannya. Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Itu versi keduanya, bisa diikuti ya. Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Itu lebih ke nyanyian, condong seperti nyanyian. Oke, itu versi kedua. Kemudian versi ketiga, yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadunam vinasaya caduskritam dharma samstapanartaya sambawami yuge yuge. Versi keempat, Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam sriyamyaham maharashinam brigur aham giram asmi ekam aksaram yajnanam japo yajnosmi stavaranam himalaya. Maharsinam brigur aham giram asmi ekam aksaram yagyanam japo yagyosmi stavaranam himalaya. Ya, seperti atau dalam sloka yang lainnya, Bogaiswarya prasaktanam taya pahrita cetasam vyavya sayadmika budi samagnuna widiyate. Itu versinya landai saja. Dan versi selanjutnya adalah begini. Karmani ewa dikaraste ma palesu kadacana ma karma pala heturbur mate sangosti akarmani ananyas cintayanto mam ye jana paryupasate tesam nityam vyuktanam yogaksemam wahamiyaham. Itu versinya ya. Terus Brahman tanam kita. Anak tanam, anak halir, teman-teman aku dang. Menghentikan jaya mana kemudian ahmutan utai nana ahmutah habatamna dari dan juga. Itu versi cepatnya. Yang dimaksud oleh anak saya begini. Om Brahmarpanam Brahmarhavir Brahmagnam Brahmanam Hutam Brahmaivatena Gantavim Brahma Karma Samadina. Dan juga di bab
15 sloka 14. Aham Viswanaru Bhutva Praninam Deham Asritaha Pranapana Samayuktaha Pacamyanam Caturvidam. Ini dua bab, yakni di bab 4 sloka 24 dan bab 15 sloka 14 itu adalah doa yang dipakai sebagai mantra makan sebelum kita menikmati lungsuran atau prasadam, ataupun ketika saat kita makan dan minum sesuatu diawali dengan doa tersebut untuk mendapatkan vibrasi kesucian dari apa yang kita nikmati. Kalau untuk biasanya Bhagavad Gita ini, sloka Bhagavad Gita ini kan disusun dari empat bait yang panjangnya hampir sama. Kalau di Bali mungkin disebut dengan macepat ya, macepapat. Tapi ada dalam Bhagavad Gita sloka-sloka yang agak panjang. Dan ini pelantunannya sedikit berbeda. Lebih cocok kayaknya dipakai versi seperti ini. Kawim Puranam Anusasitaram Anor Aniyam Sam Anusmaredya Sarvasya Dataram Acintya Rupam Aditya Warnam Tamasa Parastat Asyami Devam Stawa Dewa Dehe Syarwam Stata Bhutawi Sesa Sangam Brahmanam Isa Kamala Shanashtam Simcha Sarvam Uragam Shadivyam Aneka Bahu Darawakra Nitram Pasyami Tvam Sarvato Nantarupam Nantam Namadyam Napunastavadim Pasyami Vishweswara Viswarupa. Dan masih ada beberapa versi yang lain selain dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, dan kita akan coba lihat di dalam video ini. रहता हूँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् Bab 1 Sloka 1 Dhritarashtra Vache Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavaschiva Kim kurvata sanjaya कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषो पहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Tetapi mereka yang memujaku dan bermeditasi kepadaku semata, kepada mereka ini yang dirinya terkendali, kuberikan mereka apa yang mereka tak punya, dan menjamin dengan aman apa yang mereka miliki. Dalam pelantunan Bhagavad Gita ini jangan takut dalam artian, saya takut salah nanti seperti Kumbhakarna karena membaca mantra itu salah, akhirnya mendapatkan rahmat yang juga keliru. It's okay ya, dalam beberapa versi mungkin ditekankan demikian, maksudnya untuk menekankan agar kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena bahasa Sanskerta bukan merupakan bahasa ibu kita, jadi wajar saja salah, keliru. Yang dipentingkan dalam hal ini adalah bagaimana kita benar-benar paham, mengerti maksud dan pesan yang ingin disampaikan dalam sloka ini, kan? Dalam sloka-sloka Bhagavad Gita. Seseorang yang mungkin hafal sekali cara pelantunnya, titik komanya hafal, tetapi jika ia gagal dalam memahami pesannya secara benar, mungkin nanti jangan-jangan diketawain seperti video ini. S. Ini? E. Ini? H. Bukan. Apa ini? D. D. Terus? K. A. A. Terus? A. Terus? P. Bacanya? Mie goreng. Demikian beberapa pilihan sloka dan beberapa pilihan cara untuk melantunkan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita tersebut. Sekali lagi yang ingin kami pertegas dalam video ini adalah bagaimana kita mulai memotivasi diri untuk mempelajari kitab suci agama sendiri, terutama Bhagavad Gita yang disebut dengan Pancamaweda, karena di sini ada beberapa pesan luhur tentang hidup dan kehidupan yang mesti kita gali dan kita kaji bersama. Karena Bhagavad Gita juga dikatakan sebagai intisari dari Weda. Beberapa itu diintisarikan dalam ujangan-ujangan suci yang kayaknya mewakili berbagai permasalahan dalam hidup kita. Jadi yang diperlukan sekali adalah bagaimana kita mengerti maksud dari Bhagavad Gita ini. Jangan nanti kita asal main comot sloka saja tanpa benar-benar memahaminya. Dalam artian seperti ini, saya ada sebuah contoh bagaimana orang kurang memahami, kurang mendalami, dan asal mencopot sloka-sloka Bhagavad Gita tersebut. Di Bhagavad Gita bab 2 sloka 13-30 saya kira itu membahas tentang roh, kan, bagaimana roh itu bersifat kekal dan sifat-sifatnya yang lain tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbasahkan oleh air, tidak terlukai oleh senjata, dia tidak terbunuh kalaupun badannya terbunuh, kan demikian. Nah, ada sebuah kisah di mana orang salah mengartikan pembunuhan ini. Kisahnya seperti ini. Ketika ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih kecil, itu anaknya digendong kan di pasar. Nah, secara tidak diketahui karena ia digendong, anaknya mengambil sesuatu, mencuri lah sedikit karena masih kecil. Ketika diketahui, sang ibu tidak melerainya, tidak menasihatinya bahwa hal itu adalah salah. Dia justru berbangga, hei, bagaimana kau bisa mendapatkan makanan seperti itu? Dipuji-puji malah, hebat kan? Akhirnya salah pengertian ini menimbulkan sampai dia besar, kebiasaan mencuri itu dijaganya, menjadi apa namanya, kebiasaannya, jadi kebiasaannya. Lalu ketika besar, ya bukan hal-hal yang remeh sekali dicuri, akhirnya hal yang besar, sampai akhirnya ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara, kan, itu berakhir penjara. Nah, ketika dia berada di dalam penjara, dia juga tidak menginsafi, dalam artian dia tidak mau bertobat, justru malah ketika dia keluar menjadi residivis kembali karena dia sudah tidak menemukan pekerjaan apa yang harus saya lakukan setelah ini, karena saya tidak punya hal, dia inginnya yang gampang dan serba cepat saja. Akhirnya dipengaruhi oleh, karena di lapas juga mungkin dia mendapatkan pergaulan yang tidak baik, ada mungkin yang masih mengedarkan narkoba, dia terjumus ke dalam pergaulan narkoba tersebut. Ketika dia keluar dari penjara, dia justru menjadi pengedar dan pengguna
karena dia mengedarkan beberapa barang-barang yang terlarang, dilarang oleh hukum dan negara. Akhirnya dia ditangkap kembali dan divonis dengan hukuman mati karena barang yang dibawanya sangat besar. Nah, ketika sebelum dia dihukum, divonis dengan hukuman mati, ada syaratnya. Dia ingin mengajukan syarat. Ketika berada dalam pengadilan hukum, dia mendebat sang hakim dengan mengatakan begini, "Wahai sang hakim, apakah Anda beragama Hindu?" Dia bilang, "Oh ya, saya beragama Hindu." Memang kenapa? Apakah Bapak Hakim pernah mempelajari Bhagavad Gita bab 2 sloka 13 sampai 30 tentang sang roh itu? Bagaimana sang roh itu sebenarnya tidak terbunuh walaupun badannya dibunuh. Saya waktu melakukan pencurian dengan kekerasan kan sampai akhirnya menimbulkan pembunuhan. Sebenarnya saya tidak membunuh. Saya kan tidak membunuh sang jiwa itu. Jiwanya tetap hidup. Kenapa saya harus dihukum mati? Dia menyitir sloka Bhagavad Gita bab 2 tersebut tentang sang roh yang kekal itu untuk pembenaran dalam dirinya sendiri. Nah, untungnya Pak Hakim ini adalah orang yang pintar juga, orang yang terdidik. Dia mengatakan demikian, "Wahai sang nabi ini ya, benar Anda tidak membunuh sang jiwa tersebut. Maka dalam hal ini saya juga tidak salah untuk menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Anda. Karena Anda sesungguhnya juga tidak terbunuh, tetapi hanya badan Anda saja yang mungkin akan mengalami kebinasaan, tetapi sang jiwa yang menghidupi badan Anda itu tidak terbunuh sama sekali." Ya, itu kan lucunya. Itulah kenapa dalam hal ini, dalam pengkajian Bhagavad Gita ini, kita harus lebih teliti lagi untuk penghayatannya. Saya sering ini sudah membaca beberapa kali dan belum bisa memahami sepenuhnya, maka saya baca kembali, saya bertanya dan sharing dengan beberapa kelompok spiritual, beberapa orang yang senang mengkaji Bhagavad Gita ini untuk mendapatkan sudut pandang yang lainnya berbeda agar ada titik pemahaman yang lebih masuk logika lah untuk kita maknai bersama. Jadi bagi saudara-saudara yang lain yang selama ini masih takut, ragu-ragu untuk membaca Bhagavad Gita, mari kita membaca Bhagavad Gita dari sekarang. Versinya bagaimana itu sudah kita bahas, kita lantunkan tadi bersama-sama. Semoga bisa menjadi acuan bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui lantunan nyanyi-nyanyian Tuhan ini. Baik, kita sudahi penjelasan pada hari ini tentang beberapa pilihan untuk melantunkan Bhagavad Gita. Kita akan tutup dengan Paramasanti. Ya, Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Mari. कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः Palpan